Hi everybody. Miris kalau membicarakan Kalimantan yang sekarang. Dulu, salah satu pulau terbesar di dunia ini menjadi harapan manusia untuk hidup karena peran vitalnya sebagai paru-paru di dunia. Namun, kini nasibnya berbalik 180 derajat. Kalimantan yang sekarang ibarat pulau kotor yang banyak menyimpan kekesalan karena ulah manusia. Tanahnya tandus dan airnya beracun. Hidup di sini pun seperti hilang harapan untuk menikmati alamnya yang banyak didambakan banyak orang seperti dulu. Pertambangan batu bara di Kalimantan Timur menyisakan ratusan lubang bekas tambang yang tidak direklamasi. Ini tentang tambang batu bara di sana. Ya, sudah sejak lama Kalimantan terus digali perutnya untuk menghasilkan mineral hitam itu. Akibatnya, alam pun berlahan rusak dan kini kondisinya benar-benar sangat memprihatinkan. Ribuan perusahaan batu bara Kalimantan yang ditutup itu kini juga berbuah petaka. Tak hanya bagi yang di PHK, kita bukan bercerita tentang orang-orang itu, tapi juga galian-galian yang ditinggalkan. Sangat miris keadaannya dan pasti akan membuat mereka yang melihat marah luar biasa. Inilah deretan bukti kalau beberapa bagian di Kalimantan sudah hancur. Kalau sudah begini, siapa yang salah? Apakah dalih untuk menyokong listrik dengan batu bara bisa mengembalikan ini semua seperti asal? Kejadian longsor yang ada di Desa Kintab Lama ini adalah salah satu contoh aktivitas pertambangan yang tidak memperhitungkan biaya eksternalitas dari aktivitasnya. Namun sebelum masuk pada video berikutnya, silakan klik tombol subscribe dan like atau share jika kamu suka video seperti ini, agar channel ini bisa bermanfaat dan selalu eksis. Ingat, subscribe, and let's begin. Genangan air beracun yang akan membunuhmu. Ketika ditinggalkan begitu saja tanpa penanganan khusus, tambang akan jadi tempat beracun yang bisa membunuh siapapun dengan mudah. Ingat tragedi tambang yang ada di Brazil dan pernah bikin heboh dunia itu. Kini, sebagian besar di Pulau Kalimantan mengalami hal yang sama. Genangan ini bukanlah air biasa, melainkan mengandung logam berat yang sangat beracun. Menghirup udara di sekitar sini saja akan membuatmu sesak napas, apalagi sampai tercebur ke dalamnya. Oh no, kamu bakal auto-defeat jika terjebur di sini. Tahun 2015 itu 12 anak yang jadi korban. Tahun 2015 saya sudah minta. Tanah tandus yang tak bisa ditanami apapun. Mungkin dia kan ninggalkan aja. Kalau bagi kami, ada tambang ini nggak ada gunanya. Yang kami rasakan justru dampaknya. Inilah tanah bekas penambangan batu bara yang begitu menggeliat beberapa waktu lalu. Ketika ditinggalkan, beginilah keadaannya, kering dan tak bisa dimanfaatkan untuk apapun. Mimpi menanam tanaman di sini, menggenggam tanahnya saja mungkin bisa membuat kita terkena infeksi kandungan logam. Begitu miris ketika berkaca kembali di masa lampau, ketika tanah ini masih begitu subur. Ya, tepatnya di sini. Pemandangan buruk yang lebih mengerikan dari setting film. Melihat pemandangan ini mungkin akan membuatnya berdalih. Ah, ini hanyalah settingan film. Hai, jangan konyol. Tempat ini benar-benar nyata dan ada di negeri kita sendiri. Mungkin kamu pikir dalam cuplikan video ini indah. Enggak, tidak indah sama sekali, melainkan begitu bikin panas hati. Inikah balasan atas semua hasil tambang yang sudah menghasilkan pundi-pundi uang? Sungguh apa yang ada di sini akan jadi bukti keserakahan manusia yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Kalau menurut saya, Pak, kejadian ini bukan bencana alam, Pak. Ini kejadian penambangan, Pak. Penambangan yang dilakukan oleh... Ada ratusan genangan beracun seperti ini. Mudahnya pemerintah kita memberi izin operasi juga jadi penyebab kenapa sebagian pulau di Kalimantan rusak seperti sekarang. Mereka dengan gampangnya menandatangani penambangan dan hasilnya lihatlah sendiri. Di daerah Asam-Asam, Kalimantan Selatan, lubang pertambangan batu bara di belakang saya ini adalah salah satu dari ratusan lubang pertambangan batu bara. Genangan air beracun ini tidak hanya ada satu atau dua saja, melainkan ratusan bahkan mungkin ribuan. Kalimantan benar-benar sudah rusak sekarang. Tidak ada harapan untuk tinggal di sekitaran tanah ini. Teruskan saja beri izin-izin para kontraktor tambang, dan Kalimantan akan jadi pulau dengan genangan-genangan beracun paling banyak di dunia. Miris. Di ibu kota Samarinda, tak kurang dari 32 sekolah sering dilanda banjir. 4 diantaranya bahkan terpaksa dipindah karena tergusur atau terkena dampak tambang. Tanah luas tanpa harapan. Lihatlah hamparan tanah yang begitu luas ini, seperti gurun hitam yang tak bertuan. Tanah seluas ini dulunya adalah hutan-hutan hujan tropis yang sejengkal tanahnya begitu sangat berharga. Kini, hamparan tanah berhektar-hektar ini tak ada harganya.
Ya, apa yang bisa dilakukan dengan tanah beracun sisa limbah ini? Tidak berguna apapun selain hanya sebagai pengingat kalau manusia yang menggalinya dulu begitu rakus dan tidak peduli dengan alam yang sudah memberinya hidup. Inilah rupa beberapa daerah di Kalimantan sekarang. Sejauh mata memang tak ada lagi hal-hal yang menarik mata. Padahal dulu, tepat di sini, hutan hujan berdiri dengan tegaknya dan menyemburkan keindahan pertiwi yang tiada duanya. Inilah yang akan kita beri untuk anak cucu, sebuah pemandangan miris dari akibat keserakahan manusia tanpa pernah peduli dengan alam. Hanya tersisa hamparan tanah dan genangan beracun yang akan membunuh siapapun yang mencoba mendekat. Sungguh malang nasib Kalimantan. Dulu dipuja karena keindahan alamnya, dan kini kamu bisa lihat sendiri. Marilah kita membuka mata terhadap hal-hal seperti ini. Jangan sampai ketidakpedulian berakhir menjadi bumerang ketika kita sudah merasakan sesak nafas akibat hutan Kalimantan sudah berubah menjadi lahan-lahan tambang beracun seperti ini. Perlu diingat, yang kami ceritakan dalam video ini memang tidak semua hutan atau daerah di Kalimantan yang rusak. Kamu bisa cari berita mengenai hal ini di YouTube atau Google. Bagaimana keadaan bekas penambangan yang dilakukan di sana, keluhan para warga setempat tentang dampak dari hal ini, dan sudah berapa luas tanah di daerah Kalimantan ini yang sudah menjadi korban penambangan ini. Dan banyak sekali bekas penambangan yang ditinggalkan begitu saja, hingga banyak korban berjatuhan. Jika hal ini tidak ditangani dengan serius dari sekarang, dan penambangan ini masih dilakukan dengan cara yang seperti ini, tinggal kamu bayangkan sendiri apa yang akan terjadi dengan Kalimantan kita nantinya. Terima kasih telah menonton.